muliakan, yang orang muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dan bersama marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam ta'ala pula kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab. Syaitan lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan pembahasan kita tentang masalah korban. Manajemen pembagian daging korban. Ada beberapa ketentuan dalam manajemen pembagian daging korban. Yang pertama, daging korban yang wajib. Maksud wajib itu misalnya Pak Haji Jamil Benazar Ujur Sidin apabila misalnya pilih jadi RT menyembelih korban seekor kambing, nah itu namanya korban wajib. Tapi beliau maka beli kambing dikorbankan pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik, itu dikatakan sebagai daging korban yang wajib. Jadi daging korban yang wajib tidak boleh dimakan oleh orang yang berkorban sedikit pun. Wajib jadi benar-benar presiden tidak terpilih di DRT berkorban menyembelih kambing seekor. Jadi RT terpilih beliau beli kambing antar ke Masjid Al-Tayyib disembelihlah, maka beliau kada boleh sedikit pun mengambil kambing korban beliau. Ada itu korban wajib. Sedangkan daging korban sunnah yang kayak biasa, ada yang barisan, ada yang mengantarkan kambing ke masjid, ada yang sapi bertujuh. Daging korban sunnah bisa dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban. Jadi yang berkorban itu boleh mendapatkan maksimal sepertiga. Misalnya sapi dihitung-hitung dagingnya 90 kilo, berarti sepertiganya 30 kilo. Nah 30 kilo itu diberikan kepada siapa yang berkorban 7 orang. Misalnya masing-masing dapat 4 kilo, 4 kali 7 28 boleh. 3 kilo boleh juga, 3 dikali 7 misalnya 21 kilo boleh. 2 kilo boleh juga, 2 kali
14 kilo. Yang penting tidak boleh melebihi batas sepertiga. Kalau 5 masing-masing dapat 5 kilo, 5 dikali 7 35 kelebihan. Ada boleh. Kurang boleh. Nah, jadi daging korban sunnah sepertiga diberikan kepada yang berkorban, sepertiga diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar sana, sepertiganya diberikan kepada masyarakat sekitar tempat penyembelihan hewan korban, meskipun yang bersangkutan, meskipun di antara masyarakat tadi ada yang suci, tetap diberikan. Soal sidin kada mau menerima itu soal lain, tapi berikan dulu. Ini yang penting. Jangan sampai daging itu diekspor ke lain dulu, dikasih ke tempat yang lain, padahal di sekitar tempat penyembelihan masih banyak yang belum dapat. Jadi intinya, misalnya di sini berapa sapi, berapa kambing, sepertiga kasihkan kepada yang berkorban, sepertiganya mana masyarakat miskin, mana sepertiganya lagi kasihkan kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Ada usah masyarakat ke tempat-tempat jauh dulu. Coba tahu coba tunjuk, saya punya teman punya pesantren di sana, nanti dulu. Atau contohnya saya punya saudara yang punya panti asuhan di tempat yang nanti dulu. Selesaikan dulu di sini. Boleh diberikan ke tempat yang lain asal di sekitar tempat penyembelihan aman sudah. Jangan sampai nanti ulun pernah nanya di masyarakat itu, Pujirodon di masjid Bianti menyembelih berapa ekor, kadang 10, kadang 12, kadang 15. Pujirodon Bianti dapat ada pernah dapat. Nah ini masalah. Kemana dagingnya dibagi? Kadang-kadang yang punya masalah itu lempar sana, lempar sana, tidak dapat. Padahal yang diutamakan itu adalah masyarakat sekitar dulu. Jadi yang berkorban sana, masyarakat yang miskin sekitarnya sana, masyarakat yang kada miskin sana juga. Orang miskin yang menerima pembagian daging korban tadi boleh menjual daging tadi. Misalnya ada masyarakat sekitar miskin dapat jatah daging 3 kilo, dalam hatinya kalau nyaman setengah kilo, 2 kilo setengah, jual dari jamin, boleh lah, boleh. Tapi masyarakat yang suki kalau semenengah ke atas ada boleh menjual. Katakan dijamin dapat sampai 10 kilo, banyak jadi kebanyakan dapat, tapi ku jual. Nah, ada boleh. Ada banyak jamin berduit. Ada boleh menjual. Nah, boleh menjual itu adalah masyarakat yang miskin. Dalam artinya, baik jual sebagian berikan kepada senyawa. Kalau suki dijual sekitar apa? Bagiakan lawan orang. Daging korban termasuk kulitnya, kepalanya, buntutnya tidak boleh diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Contoh, kata Yop menyembelih, kata Yop berapa di sini anunya, sapinya 10, kambing 5. Kalau yang duit kita bawa lah, ini bagian dari jabatunya. Kalau itu caranya, aku minta upah, kepala 3, buntut 3, habis itu daging 5 kilo. Nah itu ada boleh. Karena mengambil upah dari daging korban, dari kepala hewan korban, dari buntut hewan. Atau waktu dunia
Yang di sini cuman nanti pas selesai penyembelihan kalau diatangi ke rumah Fadrio ini nah biar tadi menyembelihkan hewan korban kami 5 ekor sapi 5 kambing ini kami bagikan upahnya 3 kapal sapi 3 motor daging 5 kilo yang jelas jangan sampai ada kata-kata sebagai upah saja. Kalau berhadiah tidak boleh. Kalau upah tidak boleh. Ini memang sakit kepala termasuk boleh. Kalau duit tidak apa-apa lah, ini bagian daripada anak, bagian daripada hewan korban. Kalau dia tuang sambal kalau ada diucap itu baik, panitia itu ada paham. Yang penting jangan ada kalimat sebagai upah saja. Bila ada kalimat itu maka hukumnya kadang boleh. Kemudian lagi hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah itu ada di antara kesunahannya itu pertama hal-hal sunnah sebelum penyembelihan. Sebelum penyembelihan itu apa yang paling penting? Menuntun hewan ke tempat penyembelihan dengan pola dan halus, tidak kasar, apalagi menyeret kakinya. Nah, jangan. Itu paling penting. Jadi bila membawa ke tempat penyembelihan itu jangan kasar dengan hewan. Ini kadang-kadang menuntun kita kekerasan, ditambah manijuk di belakang, memukul ada orang. Nah, itu jangan. Kalau dalam istilah bahasa kami dalam kondisi fatwa itu tidak ihsan kepada hewan, tidak ihsan dan tidak berbuat baik kepada hewan. Atau dalam bahasa populernya tidak berberi ke hewan. Ini hewan apa? Udah kadang-kadang bisa menemukan nabian sedang. Tiga belakang apalagi ada yang sedang ada yang pukul kasihan. Nah itu yang paling kasihan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian sebelum penyembelihan apalagi memilih hewan korban yang gemuk terbaik sesuai duitnya juga. Jangan sampai duitnya hanya murah. Hewan korbannya lebih mahal. Orang ada ganalnya, tapi umurnya kan sampai jangan harus umurnya sampai. Kalau kambing atau sapi misalnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta misalnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Umur bukan masalah besar kecilnya, tapi umurnya. Kayak kita aja bikin KTP biar awal halus. Nah, tapi umur 17 bisa bikin KTP lah. Biar awak kenal, tapi umur 15 bikin KTP lah. Jadi bisa umur. Kalau bisa cari yang gemuk, cari jantan, bertanduk, putih, mantap ya Allah. Jadi jantan, bertanduk, putih. Kalau kita di sini masih bisa milih kayak jantan juga. Kalau kayak di pemerintah Arab Saudi kan bisa tergantung kebijakan pemerintahnya, tergantung kebijakan rakyat. Karena setiap tahun Makkah itu menyiapkan kambing mungkin 8 jutaan. Karena kan menambah haji anggaplah 5 juta. Ada yang redam kan? Karena ada korban kurang 5 kali 2 10 kan? Atau maksimal 8. Nah, ya kadang-kadang ada kebijakan oleh pemerintahnya tahun ini yang menjadi hewan korban semuanya betina. Namun semuanya milik jantan, habis jantan siapa nama anak lagi. Karena mereka sana penyembelihan banyak ujung. Hal-hal sunnah saat penyembelihan.
Pertama, menyembelih sendiri bagi laki-laki jika mampu. Sementara bagi perempuan lebih baik diwakilkan kepada laki-laki meskipun ia sendiri bisa menyembelih. Jadi seperti yang saya sampaikan di buku yang lalu, siapa berkorban, dia yang lebih afdal menyembelih kalau bisa. Haji Jami misalnya berkorban sapi bertujuh, dia Haji Jami, akunya yang menyembelih. Mau pilih kawan-kawan boleh, tidak diwakilkan kepada tukang sembelih. Tapi kalau bagi perempuan lebih afdal diwakilkan meskipun si perempuan tadi pintar mau menyembelih. Karena menyembelih korban ini paling nyaman, nyamannya apa? Karena sudah siap-siap tinggal dunia. Jadi, karena tukang bobokan ada sudah, tukang begali ada, tinggal ini. Jadi, kalau perempuan itu diwakilkan. Kalau laki-laki afdal menyembelih seorang kalau wani. Kalau ada wani jangan. Sapinya belum mati, kalau nggak menyembelih pingsan. Kemudian yang melakukan penyembelihan segera setelah semuanya siap. Dia biasanya tukang sembelih itu jangan berjalan-jalan, duduk aja. Duduk misalnya. Waktu itu tukang sembelih misalnya. Duduk di masjid. Kalau kasih tahu, waktu itu sudah siap adanya hewan yang kemudian sembelihnya jalan kita sekarang ini. Ya waktu itu tunggu sebentar, aku minum kopi dulu. Nah, itu udah dapat namanya. Kopi baru habis lagi ya. Tunggulah dia masih berkemudian. Itu namanya menyiksa hewan. Yang ketiga, ini paling penting, menyaksikan penyembelihan meskipun sudah diwakilkan penyembelihannya. Ada riwayat ketika Siti Fatimah anak Nabi berkorban, kemudian mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, maka pada saat hewan korbannya hendak disembelih, Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Oh ya Nabi, ya Fatimah, ya kan? Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin amirti." Wahai Fatimah, beranjaklah kamu kepada hewan korbanmu, lalu saksikanlah sebab semua dosa yang telah engkau berbuat akan diampuni pada titisan pertama darah. Ini anak Nabi, ini Fatimah, anggaplah beli kambing, hendak berkorban, kemudian Fatimah serahkan kepada tukang sembelih. Itu Fatimah mau dimudah rumah. Kan sudah berwakil. Waktu kambing Fatimah ada disembelih, Nabi mendatangi Fatimah ke rumah. Oh ya Nabi, wahai Fatimah, bangkit, beranjak, ya kita bangun. Tuh dan lagi hewan korbanmu, nah ada disembelih, saksikan, saksikan. Nah jadian kayak kata misalnya lah panitia, ada orang berkorban sapi ini 7 orang misalnya, ada melihat misalnya berdua bertiga, boleh aja. Jangan sampai panitia itu tertutup eksklusif. Tertutup lah, tidak diperbolehkan masuk ya, kecuali panitia. Nah, itu udah boleh. Mana tanda panitia? Baju seragam. Panitia penyembelihan hewan korban Masjid At-Taib 2027. Siapa tahu ada melihat ada itu kesunahan. Maka ada melihat kan ada apa istilahnya itu boleh aja kalau soal pahala itu insyaallah cuma kesunahannya ini. Nah tapi orang ya pakai bismillahirrahmanirrahim dengan jago yang berikan nama Tuhan untuk satu apa di jamin ya ada sana orang. Nah, karena dulu ada laporan Taurat, ada masjid koi yang tertutup ya. Kami hanya boleh masuk, orang tidak boleh masuk, panitia yang masuk. Ini kesunahan. Makanya panitia pun harus belajar gimana kayak ini, jangan sampai kada belajar. Oh, tidak masuk silakan. Makanya ulun kami dulu di Makkah itu, karena hanya kita masuk bayar jam, kami balik penting. Jadi ulun bawa ke tempat penyembelihan. Setiap hari 2 bis, terakhir 3 bis. Ya, sehari 88 ekor yang boleh.
langsung. Orangnya berapa? Rombongan satu 43 misalnya. Ya ambil 43. Sudah siap semua, udah terus bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pertama atas nama misalnya Ahmad Haris bin ini, ujung sekali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian kalau ambil kedua ini, melihat kalau sama ini, andai kata melihat, pun jangan melihat kenapa baik-baik. Cuma kesunahan. Jangan sampai kejadian orang pernah nanya orang, jangan bikin korban mana sapi pian, ya tahu dulu aja yang mana apa dia tuh. Nah, bingung kalau orang seperti itu kalau lain aja. Kemudian lagi hal-hal sunnah setelah penyembelihan apa aja? Menunggu sampai semua anggota tubuh hewan-hewan diam tak bergerak untuk memastikan betul-betul sudah mati. Baru dikuliti, diinjak atau jadi apa istilahnya sekarang sebenarnya jangan langsung dikuliti kalau hewannya belum mati. Karena sapi itu agak lama matinya. Ada namanya, nggak lama. Pastikan bahwa hewan korban yang kita sembelih itu betul-betul sudah mati. Kalau baru mati, dikuliti, diinjak, khawatirnya matinya bukan karena sembelihan, karena kita kuliti. Sama ayam, mati hati-hati. Kan dulu biasa mau melihat dan kali ayam kadang-kadang orang menyembelih habis disembelih, masuk makan maka kemana? Kadang berisi minum panas. Itu khawatirnya matinya ayam yang bukan karena sembelihan, tapi kepanasan. Ini anak cepat pak di bawah. Maksudnya habis sembelih ada di bawah kan? Ini sudah mati. Karena dimasukkan ke air panas itu kan supaya Maulid itu nyaman, mencabut bulu-bulunya nyaman. Tapi pasti belum mati. Terus kenapa melihat dan sudah masuk aja. Itu matinya bukan karena mati sembelihan, dia kan mati karena kapan bangkai namanya. Nah, kalau bangkai ada boleh dimakan. Nah itu kita hati-hatian ya. Kemudian hal-hal sunnah setelah penyembelihan apa lagi? Nah, bagian nama korban sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian disimpan. Haji Jamek dapat daging 3 kilo, 1 kilo dimakan, 1 kilo disedekahkan, 1 kilo anak di kulkas. Ini kesunahan kan? Cuma yang paling afdal itu dimakan sebagiannya disedekahkan. Kalau yang tadi kan sebagian dimakan, sebagian sedekahkan, sebagian disimpan lagi. Cuma yang paling afdal itu sebagian dimakan, coba aja Jamek 1 kilo makan, 2 kilo sedekahkan. Kalau kita kadang-kadang maaf lah, ada mau dari orang kalau bisa, orang dapat banyak. Bahkan orang pernah ada melihat orang itu di kulkasnya penuh dengan daging korban. Tidak di kulkas 6 bulan kan dimasak. Dong menjeng hebat dia itu lah. Banyak kulkas bergibah kulkas yang di atas es telur, isnya semua daging korban 10 kilo ada. Coba dimasak tidak ada juga. Sampai pada setahun. Nah, anda kan ada sini orang. Anda bayar kasih soal. Ini kata anak juga kami hendak menyimpan dalam lemari karena hendak melakukan ada yasinan tidak boleh ya. Hal-hal yang makruh dan haram. Nah, itu yang makruh dan haram. Pertama, sebelum penyembelihan apa? Mengarah susu hewan yang mau dikorbankan. Kalau orang Bahari kan beli hewan itu habis beli langsung bawa kulit.
dimakani di mana di rumah. Kalau ini kan kadang-kadang beli aja cuma dititipkan di sana dulu. Nanti H-1 sebelum penyembelihan baru diantar. Ya kalau dari orang angkot sudah habis sudah diangkut, kada boleh mengarang susu hewan. Kalau kan dia patuyo kita pelihara dia makan di sini kayak patuyo. Ini habis beranak nih, banyak susunya, minum parah dulu kalau boleh. Susu kambing atau apa? Karena yang habis melahirkan misalnya penyontok kalau kita beli banyak air susunya, ada boleh didorong air susunya. Kemudian apa lagi sebelum penyembelihan menggunakan hewan korban sebagai tunggangan, alat angkut atau alat transportasi. Oh ini ada lagi bahaya. Beli sapi bisa belikan sebulan akan datang. Pas kebetulan lagi musim mana nih, membajak di sawah. Oh sawahnya dulu juga. Jadikan apa? Jadikan tunggangan untuk membajak di sawah. Atau orang berhari beli onta, ya, lalu dijadikan sebagai alat transportasi. Sudah pakainya dulu. Kalau di Jawa itu masih ada yang di Jawa itu masih ada. Kalau di sini itu tadi ada lagi. Kalau dari kampung itu ada orang jual kayu, kayak sapi kan, ya kayu dulu. Saat penyembelihan, makruh menyembelih di malam hari, siang aja, jangan sampai ke malam. Tanggung gue, kenapa jadi tanggung? Kebanyakan untuk makan malam ini juga boleh aja cuma hukumnya makruh, sayang kan? Jadi kalau sudah jam-jam 5 itu sih sudah dagingnya banyak. Setelah penyembelihan, menguniti dan memotong-potong hewan korban sebelum betul-betul mati itu pada boleh. Haram memberikan kulit atau daging korban sebagai upah boleh. Itu pada boleh. Itu kesunahan. Kemudian kita sedikit ada pembahasan apa hukum orang yang sudah meninggal dunia tokohkan. Apa hukumnya? Kan biasa kita tuh ya Allah. Nah, aku sampai ini kan buat 7 orang. Jabani nyame, kami berlima anak ini. Nah, lalu atau justru kami bertiga, mertua, suami istri, kemudian orang tua si dia, suami istri. Ya Allah,